Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwiandika dari kelas 9G. Saya duduk di sini bersama Pardan dengan maksud untuk mewawancari Pardan karena dapat tugas juga kan, mewawancarai teman yang menurut kita sukses. Apaan banget pengen rokok. Nah, Pak Adit kan bilang kalau sukses itu nggak melulu tentang materi, pencapaian, jago ML. Jago ML iya sih sukses. Nah, Sukses sih kalau nggak ikut turnamen. siswa Gapul tuh yang menurut saya sukses tuh salah satunya Pardan. Pasti. Parah banget. Pardan Aulia Saputra. Nih, wakil Paskibra. Menurut saya dia sukses tuh gara-gara dia bisa memanajemen waktu, bisa konsisten latihan Paskibra. Padahal kan pulang sekolah tuh enaknya Sleeping Beauty sambil nyeruput Indomie. Nah, Udah hujan. apaan sih mau hujan kamu makan Indomie. Nah, lu kayak tertarik gitu maksud masuk Paskib tuh gara-gara apa sih? Gara-gara apa? Ngelihat pengibaran di bendera istana, terus atau gara-gara biar keren-kerenan aja biar banyak cewek, itu memang bener sih, atau apalah gitu. Gue tertarik ikut Paskibra itu karena gue melihat kakak kelas gue pertama kali ngibar 17 Agustus di sekolah. Siapa tuh yang lu inget salah satunya? Kesalsa. Kenapa harus ke salsa gitu? Karena dia jadi cewek-cewek jadi danton itu bagi gue tuh keren banget sih. Selain Kak Salsa, tokoh yang menurut lu inspirasi banget buat jadi tokoh yang menurut lu lu bisa terinspirasi gitu biar jadi paskibraka nasional, siapa lagi? Tentunya pelatih gue sendiri. Kenapa coba? Karena di balik semangat gue ini ada pelatih gue yang semangat banget ngelatih gue. Ya kayak gitulah. Emang pelatihnya doang yang semangat? Kan diri sendiri harus semangat. Gimana cara kayak bikin semangat diri sendiri lah? Kan semangatin orang juga tetap aja mager, apalagi balik sekolah capek, mending cabut, bobo, tidur nyenyak, bangun pagi, sekolah lagi, daripada ikut paskibra. Ya menurut gue sih, gue semangat paskib karena apa ya? Karena gue mau masuk ini apa? PPI. PPI apaan? Purna Paskibra Indonesia. Emang masuk PPI itu penting? Penting banget. Itu juga dapat uang juga. Walaupun masih SMA nih, lo bisa dapat uang dari situ. Jadi nggak perlu merepotkan orang tua. Jadi menurut lu tuh kayak kegiatan paskibra baris berbaris itu penting banget? Penting sih. Apa penting biasa aja? Penting banget. Kenapa coba? Karena apa ya? Dari Paskibra itu kita bisa belajar disiplin, terus bertanggung jawab dan apa ya? Tolong menolong. Kenapa tolong menolong PMR? Karena di Paskib itu apa ya? Kayak kebantuan di kelas gitu. Kayak apa? Bantu. Bantu di kelas itu dari mana ya? Dari bisa tuh ya kan. Ya misalnya teman gak punya uang di Paskib buat beli minum dikasih. Catat yang mau minta duit, Ya. join paskibra, ntar dikasih duit pada. Join. Buat beli minum aja ya 2.000. Najis 2.000. Paskibra kan nih, asli capek banget apalagi balik sekolah jam 2 latihan paskibra. Pasti panas. Kan kayak susah juga kan buat ngimbangin akademik sama non akademik. Itu gimana? Apa yang menurut lu paling menantang lah gitu buat ngimbangin itu, atau kegiatan apa yang bikin lu pusing lah gua mending fokus satu ini tinggalin. Gue pusing membagi waktu tuh di saat Paskibra ada lomba. Paskibra ada lomba kan, lomba tinggal lomba, nggak harus ya udah lu lomba ulangan belajar. Nggak bisa. Ngaruh banget sih menurut gua, soalnya latihan paskib itu misalnya nih ya pagi nggak latihan, nah siang itu latihan sampai sore. Nah jadi pulang latihan itu harus mandi langsung nggak sempat untuk belajar. Belajar kan iya tinggal tidur.
Berarti lu lebih fokus ke paskibra daripada pendidikan lu. Enggak gitu. Kan misal nih, Tadi kan bilang mending paskibra daripada pendidikan. ada kan nggak begitu? Ada kan? Nggak ada. Apa? Apa ya? Jadi menurut lu pendidikan mana nih? Paskibra atau sekolah lu? Dua-duanya penting sih menurut gua. Dua-duanya penting tapi tadi yang diutamain paskibra. Nah, kenapa sih kayak nggak kenapa juga? Nih kan gua ikut eskul juga. Asli kir balik sekolah mau ikut mau apa mau eskul ya malas sekali. Gimana sih cara lu biar tetap semangat konsisten buat ikut eskul? Kan biasanya beneran malas sih. Biar tetap semangat tiap hari. Nah itu tergantung diri lu sendiri sih. Kalau diri lu emang pemalas ya udah pasti males dia. Oh iya, oke. Tapi Maskip kan lama ya, emang lama dari awal balik sampai guru-guru pada balik sampai sekolah ditutup juga ya masih latihan ya. Kayaknya kalau lama-lamaan ini saingannya mau udah dia 24 jam. Itu capek nggak sih menurut lu, kayak ngehiburnya gimana di tengah capek gitu? Kalau capek sih capek ya. Tapi kan ada apa ya? Support system ya. Ya, support system dari adalah pokoknya. Rela. Ya benar. Support system. Tetep aja kalau orang capek mah capek aja, mau support sistemnya Jokowi, Bapak Jokowi, mau support sistemnya Raja, mau support sistemnya siapa, kalau capek mah capek. Ya tapi kan apa ya? Apalagi kalau udah bosan nih. Kalau lu cabut ke WC, pura-pura bilang izin buang air besar, scroll TikTok. tapi kan kalau lu ingat masa depan pasti lu pasti semangat high school, coba. Masa depan. Masa depan kan kayak banyak gitu. Emang masa depan paskibra tuh terjamin gitu. Kayak gue ikut paskibra nih pasti jadi presiden. Nggak terjamin sih, kan itu cuman kegiatan yang memenuhi hari-hari di masa SMP. Lu ikut paskibra tuh kayak pernah ikut lomba gak sih? Pernah gua Juara. eh, 20 besar. Dari banyak ya tempat yang lu lombain kan pasti nggak mungkin 1 kali 2 kali lomba kan. Di mana tempat yang paling lu ini seru sekali di sini, kayak tiap ngeliat foto itu wah langsung keinget kayak paling terkesan lah. Ada di Jakpus. Nama sekolahnya apa ya? Gue lupa sih. Kenapa coba? Karena di sana tuh seru, cowok. Dapet Gua cewek baru. tapi cewek banget. Kenapa seru? Di sana tuh serunya karena pesertanya rame dan apa ya? Bisa kenalan sama teman baru juga dari luar Jakarta. Jakarta Utara, jalur Jakarta Utara. Nih, dapet teman baru kan nggak harus di tempat yang tertentu. Kenapa teman barunya kayaknya penting bener nih di tempat ini? Karena kita sama-sama anak paskibra, jadi seru. Dan ketemunya itu di tempat lomba, bukan di tempat biasa. Cewek nih. Dulu. Tapi kan beneran capek sih paskibra. Kayak lu pernah gak sih kayak tiba-tiba beneran 1 hari itu tuh langsung wah badan sakit sekali, kayak ngerasa capek bener, terus buat kayak punya ide buat berhenti paskibra, ini kayak jadi siswa biasa, ikut paskibra paling kalau kelasnya ditunjuk. Pernah nggak? Enggak sih, gue gak pernah bosan ikut paskibra. Gara-gara gue udah tujuh jadi wakil. itu jadi wakil. Kelas 9 kan udah diganti. Kelas 7 juga kan belum pernah jadi wakil. Kalau untuk sekarang kan belum diganti ya, jadi gue masih semangat untuk esok. Walaupun udah diganti juga, nanti gue tetap semangat sih, karena gue mau nurunin adik-adik gue. Dari mana?
anak ekskul gak sembuh gak sih? Tapi kok anak-anak paskibra kayaknya mukanya muka kasihan semua deh. Bukan kasihan, itu tuh karena kalau lagi itu tuh kalau capek disuruh turun terus disuruh push up, jadi ya begitulah mukanya, muka asem. Nah, push up. Kenapa? Gimana ya? Paskibra nih, salah dikit push up, salah dikit lari. Kenapa harus lari atau push up? Kan bisa aja disuruh langkah tegak maju 20 menit. Emang enggak, itu kan apa ya? Tradisi. Udah kesalahannya dia itu di situ. Apa sih namanya? Asli. Konsekuensi ya. Asli. Iya, maksudnya misal salah langkahnya ketuker, dihukumnya itu push up. Kenapa nggak dihukumnya itu? Hukumnya suruh ngibarin bendera bolak-balik 25 kali. Enggak lah, kan konsekuensinya itu salah satu push up. Jadi ya itu, kalau konsekuensinya ada banyak sih konsekuensinya. Contohnya ada jalan jongkok. Gara-gara apa itu, salah apa? Itu benar, itu salah semua sih. Kalau satu angkatan salah nih, berarti itu ya udah jalan jongkok. Tapi kalau ada yang bendera kebalik nih, itu ada lagi sikap tobat. Sikap tobat kayak gimana? Gak mau gue contohin sakit. Nah, pasti kan misal yang lu nih senior dekel batu suruh push up. Nah, lu pernah gak sih kayak ngerasain pas baru jadi basket Si junior. iya, batu sekali kakalin kan gue injek nih layarnya nih, gue suruh push up. Lu pernah kagak ngerasain kayak gitu? Pernah gue. Pas kapan? Gue nah tujuan ya, gue itu masih malas sih, kayak apa ya, karena gue malas karena ini setiap gue latihan nih gue salah, teman gue salah, tiba-tiba disuruh push up 50 kata gue ya kan. Bener juga pernah disuruh push up. Misal udah benar kan tetap suruh push up gara-gara dendam pribadi. Benar, itu pernah tuh. Parah banget tuh gitu. Inisialnya siapa? Jangan disebut inisial cowok. Terus nanti ini ada napas di kelas ini gimana? Cuma satu. Siapa? Dua, Amanda Maria. Iya itu. Nih, ciri-ciri yang disebutin tadi tuh. Bener gak? Paskibra nih, kan paskibra juga pas latihan kan kayak gigi topi, biar fokus katanya. Kayak capek gak sih kayak begitu? Atau ribet sekali gigi topi kan, tinggal langkah, yang langkah kaki yang digigit topi. Kalau bukan? Enggak, kalau capek tuh capek. Kenapa? Gigi topi, karena di pasukan waktu kemarin itu banyak yang ngobrol dan ketawa-tawa. Jadi fungsinya gigi topi itu biar nggak ketawa. Nih gigi topi. Iya, paskibra kan ada kayak gigi topi. Gigi topi itu kan fungsinya apa sih kan? Paskibra paling cetak. Kenapa yang digigit topi? Kenapa nggak gigit kaki? Biar kakinya nggak mondar-mandir. Nah tadi kan fungsinya udah ya, biar nggak ketawa atau bercanda atau ngobrol di barisan. Nah, gua akan ngasih tau dampaknya nih. Dampaknya itu gimana ya, rahang gua jadi kan juga sakit. Bukan sumpah, gak bohong gua. Berarti kalau orang join basket secara gak langsung bikin rahang jadi mewing. Asli. Gimana ya? Tapi cita-cita lu apa sih sebenarnya? Kenapa join basket? Cita-cita gue itu Apa ngaruh nih cita-cita mau join ekstrakurikuler? Kalau misal gue join ke KIR, bisa cita-citanya orang-orang mungkin bisa jadi kayak penulis, dokter lah malah. Iya, dokter bisa, penulis bisa, pengetik artikel bisa. Kalau paskibra nih, orang-orang paskibra tuh biasanya cita-citanya jadi apa sih? Kalau misalnya ya paskibra itu cita-citanya udah pasti jadi tentara sih, Akmil, Udah pasti. Nggak pasti, itu kan apa ya? Kalau dirinya tuh konsisten pasti bisa jadi tentara. Kalau semangat ya. Kalau nggak semangat kayak lu, enggak sih. Kalau paling semangat kan dulu ya. Ya udah, mungkin Ngomongin semangat balik lagi ke awal. Aduh. Ini udah cukup belum sih buat kayak
buat lanjut ke jenjang seterusnya. Kan menurut gue nih lu udah asli udah mantap banget kalau soal konsistenan tuh. Pucuk ya konsisten tuh anak basket. Di atas pucuk soalnya gue. Nah, konsisten sih. Lu sebenarnya udah cukup atau belum nih buat bekal lu nih, udah cukup atau belum buat nantinya? Menurut gue sih belum cukup banget ya, kurang dikit Dikitnya kenapa dikitnya coba? Dikit. Kenapa dikitnya? Karena gue belum terlalu memahami tentang paskibra, apalagi tentang kebersamaan. Alay banget. Nih, Wah, rencana lu 20 menit gabung macam. nanti SMA atau SMK? Gue sih mau SMA. Tarnus. SMA mana? Tarnus. Kalau apa ya? Kalau kata mama gue sih di Tarnus, tapi kalau Monenya cukup maninya sih. nah mananya tuh gue mau jual Doku cukup doku. jual rumah. Wih, Sis, ya bercanda. orang Madura uangnya banyak. Bercanda. Gue kalau apa ya? Kalau nilai gue di bawah 90 pasti gue masuk galas sih. Wih, pede lu masuk golus. Pede banget. Asli pede banget. Harus pede. Lu bisa nggak sih kayak biar jadi inspirasi nih buat bocah-bocah, buat teman-teman kayak gua atau yang nonton lagi nih, Pikri. via Pikri biar bisa semangat ngikutin kegiatan ekstrakurikuler walaupun capek kan, apalagi dibentak-bentak sama senior. Nah, kalau menurut gue sih harus semangat dalam menjalani kegiatan itu dan terus konsisten, pokoknya ya. Konsisten di setiap kegiatan ya. Terus ya pokoknya semangat lah. Cara bangkitin semangatnya gimana sih? Punya support system yang sangat-sangat baik Ih, mantap. dan yang harus punya fisika, etika, ini. Fisika sih. Belajar IPA. Nah, kayaknya asli udah lama banget, Cok. Udah lewat tuh. Kali gue minum gak? Nggak disediain minum sama hostnya ya. Parah sekali lu. Sakit hati gue. Buat sholat. Sholat sih gue. Biar gak banyak sombong. Betul. Dah Ya jadi. udah lah, kayak udah panjang banget, kita akhirin aja sampai sini aja. Sekian dari wawancara kita berdua. Ini orang paling ganteng. Wih. Saya Rizky Dwi Andika dari Saya- kelas 9G. Oke, gue yang diwawancarai bernama Fardan oleh Saputra. Nah, kita pamit undur diri nih teman-teman. Kalau ada bahasa yang kurang mengenakan apalagi dari Pardan pastinya, bukan dari saya. Suruh dia, sumpah. Ya, mohon dimaafkan. Tapi Mohon maaf. kayak Pardan doang sih. Betul. Ya udah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi